وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, serta kemudahan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Alhamdulillah, kita hadir di tempat ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di dalam salah satu di antara rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu, bahwasanya ini merupakan perkara yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju satu majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya untuk menuju surganya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini yaitu tawakal merupakan kunci kebahagiaan. Yang mana setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini tentulah mengharapkan kebahagiaan. Siapapun dia, apakah laki-laki maupun wanita, tua ataukah muda, kaya maupun miskin, setiap di antara kita mengharapkan kebahagiaan. Namun apakah kita mengetahui bahwasanya kunci kebahagiaan itu bukan terletak pada rumah yang mewah, mobil yang mewah, harta yang banyak, namun kunci kebahagiaan yaitu ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan penuh dengan kelemahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan lemah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dialah Allah Azza wa Jal yang menciptakan kalian dari keadaan yang lemah. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita kecil, kita butuh perlindungan orang tua kita. Kita butuh untuk mendapatkan asupan makanan diberikan oleh orang lain, orang tua kita.
atau bahkan mungkin pembantu kita. Kita tidak bisa melaksanakan perbuatan sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah ciptakan kita, awal mulanya itu dalam kondisi apa? Lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Baru kemudian, setelah lemah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia tersebut memiliki kekuatan. Oke, yang katanya kuat. Yang ngakunya kuat, kita juga harus paham ternyata kekuatan manusia itu memiliki batasan. Ada limitnya. Saya tadi jam 1 persis naik dari lantai bawah, dari basement, naik mau masuk pintu sebelah sana, subhanallah dikunci. Nah, akhirnya terpaksa naik 1 lantai lagi, turun lagi 1 lantai. Sekarang masih menggos-menggos. Padahal umur saya masih muda. Tapi ya itu tadi kekuatan memiliki apa? Limit. Memiliki batasan. Ada orang yang kuat misalnya ngangkat barbel 20 kilo. Coba ditawarin besok langsung 30 kilo, dia nggak akan sanggup. Ada orang yang kuat lari 100 meter, 200 meter, 101 kilo, 2 kilo. Suruh langsung lari 100 kilo, dia tidak akan sanggup. Meskipun orang itu dikatakan orang yang kuat, tapi yang namanya kekuatan itu ada batasnya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lantas kita harus tahu bahwasannya setelah kekuatan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan kita dalam kondisi lemah, kemudian menua. Lemah, kemudian menua. Biasanya manusia itu memiliki kekuatan pada puncak-puncaknya itu ketika umur 20. Ya, baik itu kekuatan secara fisik, biasanya juga kekuatan secara material. Biasanya umur 20 itu sudah bisa bekerja. 21, 22, 23, 30, sampai berapa? 40. Setelah 40 apa? Menurun. Lemah kembali. Karena memang seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Bahkan Allah katakan di dalam surah Al-Balad. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kata Allah, kami telah menciptakan manusia berada di dalam susah payah. Jadi yang pertama kita diciptakan dalam kondisi terbatas, lemah, susah payah. Coba kita lihat. Makhluk yang seperti ini, yang diciptakan dalam kondisi lemah, penuh keterbatasan, Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan bahwasannya akan memenuhi di dalam kehidupan kita dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Subhanallah, betul ya? Allah pastikan setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan mendapatkan ujian dan juga cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, sungguh pasti kami akan timpakan kepada kalian ujian berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Allah juga katakan di dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasannya mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Allah katakan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan sudah kami uji orang-orang sebelum mereka. Jadi ujian, musibah, ini adalah merupakan sunnatullah, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dan juga kematian. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji kita. Allah menciptakan kehidupan dan kematian tujuannya untuk menguji kita. Allah katakan di dalam surah Al-Muluk pada ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan
tujuannya adalah untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan keterbatasan, Allah Subhanahu wa taala penuhi kehidupan mereka dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian. Maka ketika kita sadar perkara tersebut dan kita sadar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kemampuan tidak terbatas, maka tidak ada jalan yang paling ampuh, tidak ada jalan yang paling mujarab untuk keluar daripada kelemahan diri kita ketika menghadapi permasalahan kecuali dengan cara menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan apa? Tawakal. Jadi tawakal ini kejujuran hati seseorang menggantungkan urusannya kepada Allah, kejujuran hati seorang hamba menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini tidak ada zat yang dapat mendatangkan manfaat atau dapat menolak madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, tawakal adalah kejujuran hati seorang hamba di dalam menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini bahwasannya tidak ada zat yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ulangi lagi sekali lagi. Manusia lemah ya, saya sadar. Penuh keterbatasan ya. Sudah 2 kali. Usia lagi, betul, Masya Allah. Puasa lagi, apa lagi? Siapa yang punya alasan lagi? Yaitu siang, ya jam tidur ya, Masya Allah. Yaitu apa? Yang pertama tadi, kejujuran hati seorang hamba di dalam menyerahkan urusan atau perkaranya kepada Allah dan dia meyakini bahwasannya Allah adalah satu-satunya zat atau tidak ada zat yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak daripada kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, tapi adalah orang yang senantiasa mengikut sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap permasalahan yang dia hadapi. Makanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa ketika mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata aini wala aqalla min dzalik. Ya Allah, janganlah, kata Rasulullah nih, ya Allah, janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Ini yang diucapkan Rasulullah. Janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, tarfata ainin, meskipun sekejap mata. Wala aqalla min dzalik, kalaulah ada yang lebih cepat daripada kerlingan mata, janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri ya Allah. Itu yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah sabdanya, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair. Kelak akan masuk ke dalam surga beberapa kaum, kata Rasulullah, kaum-kaum yang mana mereka memiliki hati seperti hatinya seekor burung. Nih. Jadi banyak ya sebab-sebab yang dapat menjadikan seseorang memasuki surganya Allah. Yaitu dengan cara melaksanakan ibadah, entah itu dengan melaksanakan puasa sunnah, ya. Kemudian dengan melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, dengan membaca Al-Quran. Misalnya ibu-ibu ya, cara yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan ini, ya. Masuk ke dalam surga adalah dengan cara taat kepada suami. Kan gitu ya. Saya katakan tadi mudah diucapkan, sulit untuk dipraktekkan.
Rasulullah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha." Kalau ada seorang wanita yang dia melaksanakan salat 5 waktunya, kemudian melaksanakan puasa bulan Ramadan, kemudian taat kepada suaminya, kemudian menjaga kesucian dirinya, qila laha, akan dikatakan kepada wanita yang semacam ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'it. Masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu surga manapun yang kau kehendaki. Subhanallah. Jadi banyak cara untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tentunya dengan cara melaksanakan apa? Ibadah kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah. Dengan kasih makan orang misalnya. Bersedekah misalnya. Ya. Namun Rasulullah SAW sampaikan di hadis ini, kelak ada orang-orang ataupun kaum-kaum yang akan dimasukkan ke dalam surga. Apa ciri-ciri mereka? Yaitu afidatuhum, mereka memiliki hati seperti hati seekor burung. Antum tahu nggak tafsirannya apa? Memiliki hati seperti hati seekor burung. Yang pertama, tafsiran yang pertama, yaitu hati mereka adalah hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa takut kepada Allah. Karena burung ini Bu ya, hewan yang mudah takut ya. Kalau ada burung sedang bergerombol misalnya, kemudian antum lewat dengan sepeda motor atau dengan mobil, kira-kira burungnya tetap ngedoprok di situ atau terbang? Terbang, kabur burung. Karena burung itu adalah hewan yang mudah untuk ditakuti. Nah, jadi ciri-cirinya orang yang memiliki hati seperti seekor burung itu adalah orang yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun di dunia ini yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak dia ketika berjumpa Allah akan memiliki hati yang merasa tenang. Jadi siapapun di dunia ini yang merasa takut kepada Allah, maka nanti di akhirat dia adalah orang yang paling merasa tenang dan tentram. Makanya di dalam surah At-Tur ayat yang ke-62 atau dimulai daripada ayat yang ke 62. At-Tur ayat berapa? Coba kita lihat. At-Tur juz 27 ayat yang ke At-Tur cuma ayat yang ini. Salah nih. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, 26. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Kelak para penghuni surga ini mereka akan saling bertemu, ya. Dan kemudian mereka akan saling melontarkan pertanyaan. Ya, saling akan bertanya tentang keadaan. Maka kemudian pada ayat yang ke-26 Allah katakan qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Katanya orang yang masuk ke dalam surga ini, mereka mengatakan, sungguh dahulu di dunia, kita ini adalah termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia dalam kondisi takut, meskipun di tengah-tengah keluarga mereka, merasakan kenyamanan, merasakan ketentraman, tapi hati mereka dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi hati kami senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kami dan Allah menjaga kami daripada siksa api neraka. Ya, ini pelajaran bahwasannya orang yang paling merasa takut di dunia, maka orang ini adalah orang yang akan mendapatkan ketentraman ketika berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang ketika di dunia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, ya, merasa tenang-tenang saja, merasa aman-aman saja, maka orang ini adalah orang yang akan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa ketika berjumpa Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Insyiqaq. Pada ayat yang ke-10 sampai 15 Allah berfirman wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri.
Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya itu dari arah belakang mereka. Fasawfa yad'u thubura. Maka mereka akan berteriak, meronta-ronta, mengatakan bahwasannya mereka mengalami kesialan. Wa yasla sa'ira. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Alasannya apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Yaitu ketika di dunia hatinya itu selalu merasa tenang, merasa gembira, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama, kenapa kok hati mereka disebut hati seperti hati seekor burung, yaitu hati yang senantiasa takut kepada Allah. Alasan yang kedua, kenapa disebut hati seperti hati seekor burung, yaitu hati burung ini adalah hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung ini adalah hewan yang bertawakal kepada Allah seperti yang diceritakan Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya. Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Maka pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Jadi burung itu adalah hewan yang tawakalnya itu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dikatakan bahwasanya burung ini adalah hewan yang tidak memiliki rasa hasad, tidak memiliki perasaan iri kepada kawanan burung yang lain. Ya, burung itu kan ketika terbang cari rezeki ya masing-masing. Nggak pengen intervensi, nggak pengen lihat rezeki temannya. Yang penting dia juga keluar cari rezeki, maka ya dia mendapatkan rezeki dengan kondisi kemudian pulang ke sarangnya dalam kondisi perutnya dalam kondisi kenyang. Iya. Jadi kenapa kok dikatakan orang yang masuk surga itu artinya seperti hati seekor burung? Karena tiga alasan ini. Dan sesuai dengan pembahasan kita bahwasannya orang yang masuk surga nanti adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Wahab ibn Munabih rahimahullah mengatakan al-ghayatul quswa at-tawakkul. Ya, bahwasannya puncak daripada harapan seseorang untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bertawakal. Ya, puncak harapan seseorang untuk meraih rahmat Allah Azza wa Jalla yaitu dengan cara senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bertawakal ini ya, tawakal ini tidak akan mungkin dapat dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini tidak akan dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dipastikan orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, dipastikan orang tersebut mengenal siapa Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak mungkin ya, kita serahkan urusan kita kepada orang lain kalau kita nggak kenal siapa orang tersebut. Betul nggak Bu? Begitu juga tidak mungkin kita dengan mudah menyerahkan urusan kita kepada Allah kalau kita tidak mengenal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah, permasalahannya sekarang, jangankan mengenal Allah, banyak orang yang masih sulit ya untuk mempercayai bahwasannya ada pencipta. Ini. Karena apa? Karena keyakinan yang lemah, mereka itu sampai sulit untuk apa? Menyadari bahwasanya sesuatu ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang masih seakan-akan tidak masuk akal lah ada yang menciptakan Tuhan. Padahal ini adalah sebuah teori yang sangat mudah untuk kita fahami, Bu. Ya. Kita menyadari bahwasanya dunia ini ada yang menciptakan itu sesuatu yang mudah sebenarnya. Asal kita kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang Arab Badui yang ketika di debat dikatakan, emang buktinya apa kok ada pencipta? Kok ada Allah Subhanahu wa taala? Buktinya apa? Maka Arab Badui tadi mengatakan dengan bahasanya yang sangat simpel, mudah untuk difahami. Dia mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada kotoran onta pasti ada apa? Onta. Kalau ada kotoran onta pasti ada onta. Wa atharul qadami yadullu 'alal masir. Kalau ada bekas langkah kaki pasti baru ada yang lewat.
Fakaifa, kata dia, lantas bagaimana lagi? Fasamaun dzatu abrajin, bagaimana lagi langit yang demikian ya megah, demikian kokoh dengan memiliki gugusan-gugusan bintangnya. Wa ardun dzatu fijajin, bagaimana lagi bumi yang luas dengan jalanan yang berada di atasnya. Wa biharun dzatu amwajin, bagaimana lagi dengan lautan yang penuh ombak yang sangat ya dahsyat di atas lautan tersebut. Maka bukankah ini menandakan ada pencipta yang maha bijaksana, maha aziz, maha perkasa, dan as-sami' al-basir, yang maha mendengar dan lagi maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tawakal ini tidak akan dapat dilakukan kecuali oleh orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau punya bayi kecil, umur 2 tahun lah, jangan umur 6 bulan ya, umur 2 tahun. Kemudian ketika kita bercanda, saya sering kadang lempar anak ke atas, kemudian kita tangkap lagi, betul ya? Kenapa anak itu kok dilempar kok ketawa? Karena anak itu apa? Percaya bakal ditangkap lagi oleh sama bapaknya. Kalau dilempar orang, dia percaya. Kalau yang lempar orang lain, bukan bapaknya, umur 2 tahun, 3 tahun, nangis. Tapi begitu yang ngangkat bapaknya, apalagi sebelum itu digendong-gendong sama abahnya, betul enggak? Dikasih susu, dikasih makanan, baru bercanda-bercanda dilempar, ditangkap lagi. Dia ketawa, karena dia percaya. Dia akan ditangkap lagi oleh ayahnya. Tapi kalau ada orang kemudian ambil dia, kemudian dilempar gini, nangis ini anak. Nah, seperti itu juga. Agar kita kemudian mudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengenal siapa? Allahu Azza wa Jalla. Supaya kalau Allah berikan kepada kita ujian, ya kita tidak kemudian pesimis. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membantu kita. Ini yang disebut dengan unwanus sa'adah, yaitu kunci kebahagiaan. Yang mana dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, orang yang bahagia itu yaitu alladzi idza u'tiya syakara, orang yang ketika diberikan nikmat dia bersyukur kepada Allah, wa idza btuliya sabara, kalau diuji dia bersabar, wa idza adznaba istaghfar, kalau dia melaksanakan perbuatan dosa, maka dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan para ulama yang menunjukkan kepada kita pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya ucapan Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Dia mengatakan, at-tawakkul 'ala Allahi jima'ul iman. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghimpun dan mengumpulkan seluruh keimanan seorang hamba. Jadi kalau pengen imannya kuat kepada Allah, laksanakan tawakal ini. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, at-tawakkul nisfuddin. Bahwasanya tawakal ini adalah separuh daripada agama. Wa nisfu tsani, dan separuh yang kedua yaitu al-inabah. Melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, jadi tawakal ini adalah separuh daripada keimanan. Separuh yang kedua adalah apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sering rangkai di dalam Al-Quran, ya, Allah gandengkan antara tawakal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, Allah gandengkan dua perkara ini, yaitu tawakal dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Contohnya di dalam surah Al-Muluk pada ayat yang ke-29. Al-Muluk ayat yang ke-29, Allah berfirman, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Allah perintahkan Rasulullah untuk mengatakan huwar rahman, dialah Allah ar-Rahman, maha penyayang, amanna bihi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya lah kami bertawakal. Juga seperti dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara, ya, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-217 sampai 220. Asy-Syu'ara ayat yang ke-217 sampai ke-220. Asy-Syu'ara surat nomor 26 ayat yang ke-217 sampai 220. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Tuh. Tawakkallah kepada Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih.
alladzi yaraka hina taqum, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau ketika engkau berdiri melaksanakan salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang melihat pergerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul alim, dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita menyerahkan urusan kita ini bukan kepada sembarang orang, tapi kita menyerahkan urusan kita ini kepada zat yang al-aziz, yang maha perkasa, ar-rahim, yang maha pengasih, as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Subhanallah. Jadi hendaknya orang yang bertawakal itu hatinya merasa tenang karena dia menyerahkan urusannya itu kepada zat yang memiliki kehebatan yaitu Al-Aziz, keperkasaan, yang maha perkasa, Ar-Rahim, yang maha mengasihi, As-Sami' yang maha mendengar, dan juga Al-Alim yang maha mengetahui. Jadi tawakal ini harus diraih dengan cara seseorang senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya, jadi jalan untuk bertawakal yaitu dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini memiliki dua rukun. Tawakal memiliki dua rukun. Rukun yang pertama daripada tawakal yaitu tafwidul amri ilallah. Tafwidul amri ilallah, seseorang menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rukun yang kedua yaitu badzlul asbab. Yang pertama, menyerahkan perkara kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, badzlul asbab, yaitu seseorang menjalani sebab-sebab yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dirinya daripada kemudaratan. Yang kita sering istilahkan dengan apa? Ikhtiar. Dengan berusaha. Nah, seseorang tidak akan dikatakan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia tidak menjalani dua perkara ini atau bahkan meninggalkan satu perkara daripada kedua perkara ini. Ya, jadi ketika dua perkara ini salah satunya ditinggalkan, maka orang tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang bertawakal kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah. Rukun yang kedua, badzlul asbab, yaitu menjalani sebab, berusaha, berikhtiar. Dan ketika seseorang berusaha, ini bukan berarti orang tersebut ketika seseorang berusaha, bukan berarti orang tersebut memiliki keyakinan yang sangat lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Jadi usaha itu tidak menafikan tawakal. Bahkan usaha itu merupakan rukun daripada tawakal. Saya ulangi lagi ya. Usaha tidak menafikan tawakalnya seorang hamba kepada Allah. Bahkan dengan usaha seseorang itu dikatakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini. Banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita bahwasanya usaha itu perlu dilakukan. Sekecil apapun itu usahanya. Contohnya, ketika Maryam alaihissalam, ibunda daripada Nabi Isa, ketika meninggalkan kaumnya, meninggalkan kampungnya, untuk kemudian membawa bayinya ini menjauh daripada kaumnya karena khawatir mendapatkan cemooh, khawatir mendapatkan cibiran daripada kaumnya, maka dia tinggalkan kaumnya. Subhanallah, ketika dia membutuhkan asupan makanan, dia membutuhkan tenaga daripada makanan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam. Apa perintah Allah kepada Maryam? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Maryam yang sangat lemah ini diperintahkan menggoyang pohon kurma, bayangin tuh. Bayangin pohon kurma yang begitu kokohnya, yang mana buah pohon kurma ini tercabut kapan? Tercabut itu ketika ada angin, ada angin puting beliung yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Itu tercabut pohon kurma itu. Pohon kurma yang begitu kokoh itu, ibu-ibu, Allah perintahkan seorang wanita loh ini, kemudian lemah,
kemudian baru melahirkan, kemudian dalam kondisi baru berjalan jauh meninggalkan kampungnya, diperintahkan untuk digoyang ini pohon kurma. Kira-kira yang goyang itu pohon kurmanya atau Maryamnya kira-kira? Maryamnya, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala hargai usaha yang dilakukan oleh Maryam meskipun usaha yang kecil. Allah katakan tusaqit alaiki rutaban janiyya. Akan turun, ya, akan kau dapatkan yaitu kurma yang jenisnya justru jenisnya rutab, bayangin tuh. Kurma apa? Kurmamu muda. Padahal kalau digoyang, kira-kira yang mudah rontok itu yang muda atau yang tua? Yang tua itu ya namanya tua, lemah, betul ya. Yang muda kuat. Tapi subhanallah karena butuhnya ketika itu kurmanya jenis rutab, subhanallah ya. Allah berikan itu yang terbaik dengan usaha yang kecil, dengan usaha yang minimal. Harus ada tawakalnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tawakal juga. Allah juga mengajarkan kepada kita melalui kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Bayangin tuh, Rasulullah hijrah dalam kondisi dikejar-kejar oleh kaumnya, mau dibunuh, betul nggak? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapi hijrah itu seperti sebagaimana mestinya itu berjalan dari kota Makkah menuju kota Madinah. Padahal bisa saja kira-kira Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan langsung diangkat dari rumahnya, ya di Makkah kemudian diletakkan di Madinah. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Dan Allah mampu nggak? Mampu. Kapan peristiwa itu? Ketika Rasulullah diangkat langsung dibawa ke satu tempat yang bernama apa? Palestina, Al-Masjid Al-Aqsa, dibawa ke Masjidil Aqsa dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Bayangin tuh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya kurang lebih 1 bulan. Allah perjalankan Rasulullah dengan apa? Dengan cepat. Dengan sekilas. Bisa saja kalau Allah mau, Allah ketika Rasul ingin hijrah itu langsung diangkat taruh Madinah. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan pada peristiwa hijrahnya Rasul ini, ya, mengajarkan seseorang untuk berusaha. Ya, Rasul subhanallah ketika hijrah itu bahkan beliau itu sempat mengambil jalan untuk apa? Untuk mengarah ke Gua Thur, ya. Ke Gua apa? Thur. Untuk bermalam di Gua Thur selama berapa hari? 3 hari. Padahal Gua Thur ini ketika orang dari Mekah mau melakukan perjalanan ke Madinah, kalau dia menuju tempat yang ada Gua Thurnya, maka perjalanannya itu semakin menjauh. Semakin apa? Semakin menjauhi kota Madinah, perjalanannya agak ke selatan. Tinggal di sana berapa hari? 3 hari. Kemudian ketika keluar Gua Thur, Rasulullah menyewa 1 orang yang bernama Abdullah ibn siapa itu untuk apa? Menjadi penunjuk jalan. Dibayar sama Rasulullah, seorang kafir dibayar untuk menjadi penunjuk jalan agar lewat jalan-jalan, kalau bahasa kita sekarang jalan-jalan tikus. Kok bisa dikatakan jalan tikus, saya juga bingung ya. Mungkin jalan yang sering dilewatin oleh tikus. Manusia jarang lewat situ. Tapi zaman sekarang sih manusia lewat juga. Mau ada tikus kayak Sohib budaya. Tikusnya nggak takut. Ya, dijadikan seperti itu. Supaya ada usaha. Ya, supaya ada usaha menandakan bahwasannya usaha ini tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tawakal ini memiliki berapa rukun, Bu? Tawakal, Bu? 2. Yang pertama, tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan ataupun menjalankan sebab, menjalankan usaha. Taib. Kemudian ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, ya, ketika Rasulullah ingin tidur, ini ada doa yang dibaca oleh Rasulullah untuk kemudian kita juga amalkan doa mau tidur apa, Bu? Ada yang tahu doa mau tidur? Bismikallahumma amutu wa ahya. Udah cuma apal itu aja, doa mau tidur. Udah dari dulu, dari kecil sampai sekarang taunya itu ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Padahal ada doa tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering dibaca oleh beliau, yang mana di dalamnya terdapat, ya, bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah mengatakan Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik.
dengan kondisi yang penuh harap dan penuh takut kepadamu, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Kemudian Rasulullah mengatakan, amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi rasulikal ladzi arsalt. Ini yang dibaca Rasulullah. Kalau mau tidur itu, ya kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya Rasulullah mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah kapan? Ketika kita akan keluar rumah. Ketika kita akan keluar dari rumah. Ya, jadi seseorang ketika akan keluar rumah, kemudian dia membaca doa seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dirinya. Seperti ya yang dikatakan di dalam sebuah hadis, jikalau seorang hamba keluar rumah kemudian membaca doa keluar rumah, apa doa keluar rumah, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah tuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Ketika seseorang membaca doa tersebut, maka akan dikatakan kepada orang tadi, hudita wa wuqita wa kufita. Kamu akan diberikan petunjuk, kamu akan diberikan kecukupan, dan akan diberikan kepada kamu penjagaan. Apa? Hudita wa kufita wa wuqita. Diberikan hidayah, petunjuk, kemudian kecukupan dan penjagaan. Maka syaitan yang mendengar bahwasanya diucapkan orang itu kepada orang itu perkataan tadi, maka syaitan mengatakan, lantas apa yang dapat kita perbuat kepada orang yang sudah diberikan kecukupan, kepada orang yang sudah diberikan petunjuk, dan kepada orang yang sudah diberikan penjagaan, maka syaitan itu menjauh daripada orang tadi. Ya, jadi kalau mau keluar rumah, hendaknya kita membaca doa keluar rumah. Itu sebagai bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah? Ketika berdakwah. Ketika berdakwah. Ya, banyak orang yang ketika berdakwah dia mengandalkan kemampuan retorika dia di dalam berbicara, mungkin mengandalkan perang ataupun fasilitas yang dia miliki misalnya, atau posisi dan kedudukan dia di tengah-tengah masyarakat, dan dia melupakan bantuan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah. Padahal ketika berdakwah kita senantiasa harus bertawakal kepada Allah, seperti yang Allah katakan di dalam surah At-Taubah 129. Ya, At-Taubah 129. Karena setiap yang berdakwah pasti memiliki musuh. Setiap orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah pasti memiliki orang yang tidak suka sama dia. Biasanya orang yang nggak suka sama dia itu, orang itu akan ya memberikan cibiran-cibiran ataupun ejekan-ejekan. Bahkan Rasulullah SAW saja ketika berdakwah diejek, betul ya Bu ya? Dicibir Rasulullah. Bahkan Rasulullah dikatakan kepada beliau, diberikan julukan seperti dikatakan di dalam Al-Quran dengan julukan-julukan yang negatif. Rasul dikatakan kadzab, pendusta. Rasul dikatakan apa lagi? Sahirun, apa sahirun? Tukang sihir. Rasul dikatakan apa lagi? Kahinun. Dukun. Apa lagi? Gila. Apa gila? Majnun. Dikatakan majnun. Kemudian apa lagi? Kadzab sudah. Syairun. Penyair. Ya, jadi Al-Quran ini adalah syairnya Rasulullah. Kemudian apa? Mu'allamun, orang yang diajarkan. Ini julukan-julukan negatif yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hijr, ya, Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sungguh wahai Muhammad, kami mengetahui bahwasanya hatimu itu merasa sempit tuh. Sesak dadamu itu bima yaqulun, atas apa-apa yang mereka katakan. Maknanya apa? Rasul juga apa? Terkena akibat daripada ucapan-ucapan mereka. Rasul juga memikirkan itu. Jadi bukan Rasul kemudian nggak cuek, nggak mau nanggepin. Enggak, Rasul itu juga apa? Juga mendapat apa? Kegalauan. Dalam artian Rasul itu juga terpengaruh dengan ucapan yang dilontarkan kepada beliau. Tapi apa kemudian Allah katakan? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya udah, banyakin tasbih, banyakin ibadah, banyakin sujud. Termasuk diantaranya di dalam surah At-Taubah 129 Allah katakan fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuh. Allah mengatakan fa in tawallau, kalau orang yang kau dakwahi itu mereka berpaling,
mereka meninggalkanmu, mereka tidak mendengarkan ucapanmu, faqul hasbiyallah. Katakanlah, cukup bagiku siapa? Allah. Jadi mungkin ucapan kita nggak didengar sama orang. Karena kita sedang apa? Berusaha untuk menghalangi seseorang daripada sesuatu yang dia inginkan. Betul nggak? Berusaha memisahkan seseorang daripada memperturutkan hawa nafsunya. Pasti orang yang seperti ini akan mendapatkan intimidasi, ya, ucapan-ucapan miring, ya. Kemudian dikomentarin yang negatif-negatif. Pasti itu. Ini suatu keharusan ketika berdakwah. Tapi tidak setiap komentar orang itu kita balas komentar lagi. Ini penting juga. Jangan setiap komentar orang kemudian kita apa? Kita balas komentar, bukan balas komentar. Kalau bahasa saya yang lebih tepatnya itu kita tanggapin. Jadi mungkin ibu berdakwah pada media sosial, punya Facebook, semua punya insya Allah ya. Masya Allah dakwah di Facebook. Pasang di dindingnya itu status dakwah. Itu yang komentar bisa jadi 10-20 orang. Yang komentarnya itu baik-baik aja Masya Allah. Tapi ada juga kadang yang komentarnya itu miring, betul ya. Kalau kita komentarin lagi yang komentar miring itu, bisa jadi setelah komentar kita itu ada 20 komentar lagi. Kemudian kita balas-balas terus, maka itu akan menghabiskan waktu kita sehingga kita tidak bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, Bu. Ya, ketika kita menghadapi cercaan orang, komentar miring orang, komentar negatif orang, jangan habiskan waktu kita untuk menanggapi komentar-komentar tersebut. Antum tahu nggak? Ibu tahu nggak? Ada 2 hewan, ya. Yang satu ini pemangsa, yang satu ini yang biasa dimangsa. Ada 2 hewan, satu pemangsa, yang satu biasa dimangsa. Pemangsanya siapa? Singa, macan, harimau. Yang dimangsa siapa? Rusa. Ibu tahu nggak? Mana yang lebih cepat larinya? Singa, harimau, macan, atau rusa? Rusa. Pertanyaan saya, kenapa rusa kok bisa dikejar dan ditangkap sama harimau? Padahal kalau secara kecepatan lari itu kalah harimau, kalah jauh dengan rusa dan singa. Dengan rusa. Kenapa? Insting. Ada lagi yang bisa jawab? Ini ada penelitian. Rusa ini setiap dikejar sama harimau, kalau dia lari, tidak lama kemudian dia noleh ke belakang. Ya. Lari, noleh lagi ke belakang. Oh masih jauh. Lari lagi, oh masih jauh. Ketika dia noleh kesekian kalinya, loh harimau di belakang dia, kena dia. Coba rusa ini lari fokus saja, ya. Fokus saja ditinggal, hilang. Nggak bisa dimakan sama harimau. Tapi memang itu tadi insting. Satu memang rezekinya paling gampang itu. Kalau mau jawab ya rezekinya harimau. Ya. Tapi apa? Tapi setiap kali dia noleh, itu dia apa? Kehilangan fokus dan terpangkas jarak antara dia dengan harimau. Maka kalau kita dakwah, omongin yang nggak benar, yang miring, yang nggak enak, ya udah. Serahkan kepada Allah, tawakal. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian, kapan kita diperintahkan untuk bertawakal? Ya, ketika beribadah juga kita diperintahkan untuk bertawakal. Dalilnya adalah surah Hud ayat 123. Surah Hud 123. Allah berfirman, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Ya, jadi ibadah itu harus disertai dengan tawakal. 123 surat Hud, ya. Ibadah, ketika beribadah. Kemudian kapan kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah? Fi maqamil hijrati was safar, yaitu ketika hijrah atau mungkin ketika melaksanakan safar. Kita diperintahkan untuk apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau mau safar itu disunahkan dia membaca doa safar, yang mana di dalam doa safar tersebut ada bentuk penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Ya, siapa yang hafal doa safar? Safar udah kemana-mana, doanya belum hafal ya. Kalau umroh dapat buku, kalau nggak umroh nggak dapat buku. Ayo, siapa yang hafal doa safar? Ayo, yang dapat, yang hafal ngacung. Nggak hafal? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Minta agar safarnya itu dia apa? Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, watwi anna bu'dahu. Ya Allah, ya, gulunglah ataupun pangkaslah jarak safar kami.
Allahumma antas sahibu fis safar. Betul ya? Ya Allah, engkau adalah teman ketika safar. Wal khalifatu fil ahl. Dan engkau yang menjaga keluarga yang kami tinggalkan ya Allah. Makanya banyak orang safar itu Masya Allah ketika masuk kereta tidur bangun. Tahu-tahu udah sampai Kediri. Masya Allah. Tidur lagi bangun sudah sampai Malang. Masya Allah. Karena minta dipangkas jaraknya. Watwi anna bu'dahu. Ya Allah pangkaslah untuk kami jaraknya. Tapi berapa banyak orang yang masuk kereta tidur bangun, ya Allah masih di Cirebon. Masih jauh, masih lama. Kemudian apa? Wal khalifatu fil ahl, dia titipkan keluarganya kepada Allah. Bukankah ini bentuk tawakal seorang kepada Allah? Ya. Kemudian apa? Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami minta di dalam safar ini kebaikan dan juga ketakwaan. Karena berapa banyak orang yang safar, ketika di tempat safar dia maksiat kepada Allah. Padahal ketika dia mukim, dia adalah orang yang taat kepada Allah. Betul enggak? Mumpung di Bali nih, nggak ada yang kenal. Ya, mau masuk kafe juga nggak ada yang nanya. Lu biasanya masuk Al-Fatah, kok ini masuk kafe? Mumpung di Lombok nih. Biasanya kalau di Jatinegara, Masya Allah. Istiqomah, sholat 5 waktunya Masya Allah. Ketika safar, keringanan kan. Ya memang dia ambil rukhsah, tapi dia akan apa? Dia akan tinggalkan ketaatan kepada Allah. Na'udzubillah, dia akan melaksanakan kemaksiatan. Makanya hati-hati Bu, kalau safar itu minta perlindungan kepada Allah. Karena bisa jadi ketika mukim seorang taat kepada Allah, ketika safar seseorang itu akan berubah perangainya. Seseorang itu apa? Berubah perangainya. Karena ketika safar ya, kalau dia maksiat, enggak tahu ini anaknya siapa, kan gitu ya. Kalau di sini, wah ini kan iparnya fulan nih, nanti coba, wah takut iparnya tahu, takut uminya tahu, abahnya tahu, apa semua di Jakarta Masya Allah. Begitu dia ke Bali, nggak ada yang kenal ini anaknya siapa. Makanya termasuk di antara yang mencegah seseorang untuk bermaksiat itu karena mungkin dia khawatir akan mendapatkan cacian. Ya, dicaci, keluarganya itu dicaci. Loh ini kan, tapi kalau dia jauh daripada tempat mukim dia, itu sangat-sangat mungkin untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya minta albirra wa taqwa, minta kebaikan dan juga ketakwaan. Allahumma ya inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Minta agar Allah berikan kepada kita kemampuan melaksanakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kemudian ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara berikutnya, apa yang akan didapatkan atau sebelumnya yaitu safar bentuk-bentuk tawakal yang salah. Bentuk-bentuk tawakal yang salah. Ini ada orang yang ngakunya tawakal padahal tawakalnya ini adalah tawakal yang salah. Yang pertama, yaitu seseorang hanya menyerahkan urusannya kepada Allah saja tanpa mau berusaha. Seseorang hanya menyerahkan urusannya kepada Allah saja tanpa mau berusaha. Ini bentuk tawakal yang salah. Pernah suatu ketika, ya, diceritakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, bahwasanya ada orang yang berhaji, akan tetapi ketika dia berhaji, dia tidak membawa bekal, dia tidak mengenakan ataupun tidak membawa tunggangan. Jadi hajinya itu udah jalan aja. Allah kan bahasa kita gitu ya. Kita mau ibadah insya Allah dijaminlah rezeki kita sama Allah. Kita bukan mau maksiat kok, mau haji, ya udah Allah dia berangkat. Tapi subhanallah, ketika di jalan, ketika istirahat, dia itu gabung sama kafilah yang lain. Kalau bahasa kita gabung sama travel yang lain, biro perjalanan yang lain. Dia ini jalan ketika ada orang istirahat, dia ikut istirahat di situ. Maka ditanya orang ini, kenapa kok kalian ketika melaksanakan haji tidak membawa bekal? Maka orang itu mengatakan, nahnul mutawakkilun, kita ini adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Kita ini mau ibadah, pasti akan Allah jamin rezeki kita. Kita di rumah lagi santai-santai saja dijamin rezeki, apalagi mau ibadah. Bismillah. Maka dikatakan kepada orang tersebut, lastum mutawakkilin, kalian bukan orang yang tawakal. Bal antum mutaakkilun, tapi kalian adalah orang yang minta makan kepada orang lain, orang yang itu kerjaannya itu ngerepotin orang lain. Ya. Bukankah ketika kalian pengen istirahat, kalian istirahat bersama kafilah-kafilah yang lain,
kemudian kafilah itu memberikan makanan kepada kalian, berarti kalian menggantungkan perkara kalian bukan kepada Allah, tapi menggantungkan urusan kalian kepada makhluk. Jadi banyak orang yang seperti itu, tawakalnya itu tawakal yang apa? Yang keliru. Jadi yang penting diserahkan saja sama Allah, tanpa dia berusaha. Makanya pernah suatu ketika, datang seseorang kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai imam, bagaimana kiranya kalau ada satu orang yang jalasa fil masjid, dia itu kerjaannya cuma duduk di masjid, zikir, sholat sunnah, baca Quran. Kemudian dia mengatakan, la akhruju minal masjid hatta ya'tini rizki. Aku nggak akan keluar dari masjid sampai rizkiku sendiri yang datang kepadaku. Gimana kalau ada orang seperti ini? Ada loh seperti ini orang, ada. La akhruju minal masjid, aku nggak mau keluar masjid hatta ya'tini rizki, sampai rizki itu sendiri yang datang kepadaku. Maka Imam Ahmad mengatakan, sungguh orang itu adalah orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh. Lantas mau dikemanakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Jumu'ah? Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-10. Fa'idha qadaitumus salata, fa'idha qudiyatis salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat Jumat itu sudah dilakukan, kan gitu kata Allah. Fantashiru fil ard, apa? Bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Kalau sudah ibadah, ya udah keluar usaha. Justru orang yang tidak mau bekerja ini adalah orang yang apa? Yang mencederai sunnatullah, mencederai ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada hambanya. Sampai ada orang yang mengatakan, loh tadi kan kalau kita tawakal kita benar, seperti tawakalnya burung, maka kita akan diberikan rizki seperti burung, betul ya? Maka orang ini adalah orang yang keliru juga. Dibaca penggalan hadis yang kedua. Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang tawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, pasti kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Lanjutannya apa? Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung itu di pagi hari terbang meninggalkan sarangnya dalam kondisi perutnya lapar, pulang dalam kondisi perutnya kenyang. Masa kalah pintar sama burung? Burung aja apa? Terbang. Banyak orang yang seperti itu. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, ini adalah orang yang jahil. Orang yang bodoh, yaitu yang ketika dia mengatakan cuma cukup menyerahkan urusannya kepada Allah, tapi tidak mau berusaha. Sampai ada satu kisah yang sangat menggelitik ini. Ya, ada satu orang yang tinggalnya itu di pemukiman orang-orang miskin. Yang setiap hari ada orang-orang kaya, itu kalau bahasa kita sekarang ini masak, kemudian dibungkus-bungkus, ya masakannya itu, kemudian diletakkan di depan rumah orang miskin. Supaya dia makan ya di situ. Maka orang itu satu ketika mengatakan, aku kalau ada orang yang datang ke rumah ini ketok pintu, aku nggak mau bukain pintu lah. Nggak mau ngomong ada orang di rumah. Kalau memang Allah kasih rezeki sama aku, pasti itu akan datang itu makanan kepada aku sendiri. Maka hari pertama diketok, karena memang kadang orang miskin itu tidak mesti tinggal di tempat itu. Kadang dia keluar beberapa hari cari maisha, baru kembali ke situ. Maka dipastikan di dalam rumah itu ada orangnya, baru ditaruh makanan. Paham antum ya? Diketok, tok, ada orang nggak? Maka orang itu nggak jawab. Nah, saya mau ngelatih ini keyakinan saya. Kalau memang rezeki itu adalah hak saya, adalah jatah saya, pasti rezeki itu datang kepada saya. Maka ketika diketok nggak ada yang jawab, ya dilewatin. Ketok pintu yang kedua jawab, kasih. Ketiga, keempat seperti itu. Hari kedua gitu, diketok, diem dia. Tak, saya kayak kemarin, saya nggak mau jawab. Kalau memang Allah tetapkan rezeki itu hari ini, saya nikmatin, pasti saya nikmatin. Tanpa saya harus jawab. Assalamualaikum, nggak jawab dia, diem aja. Pintu kedua, ketiga, keempat dapat makanan. Hari ketiga, diketok, tok. Dia nggak balas. Nggak jawab salam juga. Sambil gemeter tapi dia. 3 hari nggak makan. Dijawab, Assalamualaikum. Nggak mau jawab, tapi dia apa? Dia cuma gitu. Apa? Dehem. Kata orang, oh pasti ada orang, ya udah taruh. Maka dia buka pintu, diambil makanan. Ya udah nggak kuat 3 hari dia nggak makan ya. Kemudian makan. Coba saya mau nanya, dehemnya dia itu usaha bukan? Dehem aja usaha. Meskipun hanya apa? Dehem saja, mendeham ya, apa itu istilahnya? Ya itulah pokoknya. Itu usaha. Meskipun kecil harus ada usaha. Mustahil kalau orang itu ya tidak berusaha, justru itu mencederai, menyalahi daripada sunnatullah. Oke. Kemudian di antara bentuk tawakal yang salah, nih Bu,
Yaitu bergantung kepada sebab bukan kepada Allah. Maknanya apa? Dia hanya berusaha saja tapi tidak mau menyerahkan urusannya kepada Allah. Cuma usaha saja. Kemudian bentuk tawakal yang salah nih. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah dan ya, menjalankan sebab, tapi sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Menjalankan sebab, tapi sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Contohnya, ada orang sakit sudah menahun, sudah tahunan dia sakit. Maka dia tawakal sama Allah, dia minta agar Allah berikan kepada dia kesembuhan. Kemudian dia berusaha, usahanya tapi usaha yang salah. Contohnya apa? Ke dukun. Nah, contoh usaha yang salah lagi apa? Cari minta air sama orang pinter, betul nggak? Sampai dulu ada satu fenomena apa? Ponari sweet itu apa? Pokari sweet ya. Ponari, ya. Sampai dia itu masukin batunya itu di gelas-gelas orang supaya diminum jadi obat. Ini apa? Ini menyalahin apa? Menyalahin syariat. Tidak ada ketetapan kepastian bahwasanya batu itu ada dapat membawa kesembuhan. Tidak dapat juga dibuktikan secara medis. Nah, ini adalah sebuah tawakal yang salah. Kalau mau tawakal yang benar, dia berangkat mungkin umroh minum air zam-zam. Nah, ini ada dalilnya, ada nasnya bahwasanya air zam-zam itu termasuk di antara sesuatu yang dapat menyembuhkan. Ya, air zam-zam itu syifa, ya, termasuk di antara obat, penyembuh, penawar. Ya, jadi ini termasuk tawakal yang salah. Dia tawakal sama Allah, dia serahkan urusannya kepada Allah, tapi ketika berusaha dia menjalankan perkara-perkara yang salah, yang dicela oleh syariat. Taib. Akhwati fiddin azani wa azakumullah. Kemudian keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama. Keutamaan yang akan didapatkan orang yang tawakal kepada Allah, yang pertama yaitu orang tersebut akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan mendapatkan cintanya Allah. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-159, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah, ya, Ali Imran 159. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi orang yang bertawakal ini akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya tanya ibu-ibu pasti ngakunya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pertanyaan terbesar, apakah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka senantiasa bertawakal menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang dicintai Allah? Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah mengatakan, "Fa idza ahbabtuhu," kalau saya cinta kepada seorang hamba, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Aku akan menjadi pendengaran yang di mana hamba tersebut mendengar dengan pendengaran tersebut. "Wa basarahu alladhi yubsiru bih." Aku akan menjadi penglihatan yang mana dia melihat dengan penglihatan tersebut. "Wa yadahu allati yabtishu biha." Aku akan menjadi tangan yang di mana dia menggenggam dengan tangan tersebut. "Wa rijlahu allati yamshi biha." Aku akan menjadi kaki yang di mana dia melangkah dengan kaki tersebut. Maknanya apa? Seluruh anggota tubuh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuh ini akan dijaga Allah daripada melaksanakan kemaksiatan. Ya, jadi penting sekali kita mendapatkan penjagaan Allah agar terhindar daripada perkara kemaksiatan. Contohnya, Masya Allah, sekarang ini sangat-sangat sulit, ya, seseorang untuk dapat menjaga pandangan matanya. Dalam kondisi sekarang ini, zaman seperti ini sangatlah sulit. Ya, maka pahalanya itu sangat luar biasa ketika seseorang itu dapat menundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bahwasanya nikmat penglihatan ini, ya, harus kita gunakan untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, bukan justru kita gunakan untuk perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang melihat sesuatu yang haram, ya, pada pandangan pertama, maka diperintahkan untuk apa? Memalingkan pandangan, ya, memalingkan pandangan. Daripada sahabat Jabir bin Abdullah itu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya melihat pada perkara yang haram?" Maka Rasulullah mengatakan, palingkan pandanganmu. Palingkan pandanganmu. Seperti yang Rasulullah juga katakan kepada Ali bin Abi Thalib.
Ya, Rasul mengatakan, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah. Wahai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Kalau itu pandangan yang berbuah kemaksiatan, ya. Fa innalakal ula wa laysat lakal akhirah. Yang pertama itu tidak akan dihisap sama Allah, tapi yang kedua sudah mulai dihisap engkau melaksanakan perbuatan dosa. Lah, orang yang ketika dicintai sama Allah, maka Allah akan jaga penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya untuk ya agar terhindar daripada perkara-perkara yang berbau kemaksiatan. Yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah, ini keutamaannya, yaitu urusannya akan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, perkaranya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam surah At-Talaq pada ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberi kecukupan bagi dirinya, ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi kecukupan bagi dirinya. Ada kisah ya yang dibawakan oleh seseorang ya yang bernama ya Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham seorang salaf ya. Pernah suatu ketika datang seorang laki-laki yang mengadu kepada Ibrahim ibn Adham bahwasanya dia itu memiliki tanggungan yang banyak. Maksudnya apa? Dia memiliki anggota keluarga yang banyak. Anaknya banyak itulah. Padahal banyak anak itu baik atau buruk, Bu? Baik, Masya Allah. Baik, buruk? Baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasul akan berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Ya. Jadi banyak anak itu baik, ya. Tapi tentunya juga dengan perencanaan, ya, bukan dengan kemudian hanya, ya, itulah dengan perencanaan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, bahwasanya orang ya yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi lemah itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di dalam surah An-Nisa, ya, yaitu orang-orang yang meninggalkan kondisi keluarganya dalam kondisi lemah secara keimanan juga lemah secara ekonomi. Ini sangat dicela di dalam perkara agama. Ada orang datang kepada Ibrahim ibn Adham kemudian mengatakan bahwasanya dia memiliki tanggungan ataupun jumlah anak yang sangat banyak yang harus dia berikan makan. Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, ya akhi, unzur ila kulli man fi manzilika laisa rizquhu 'ala Allah. Wahai saudaraku, coba kamu pastikan ya, setiap anggota keluargamu yang mana rizkinya tidak ditanggung sama Allah, fahawilhu ila manzili, maka silahkan kamu pindahkan orang itu ke rumahku. Digituin. Wahai akhi, pastikan anggota keluargamu itu yang mana di antara mereka yang rizkinya nggak ditanggung sama Allah, silahkan dipindah ke rumah saya. Kira-kira ada nggak yang rizkinya nggak ditanggung sama Allah? Semua ditanggung sama Allah. Jadi orang yang bertawakal ini adalah orang yang apa? Yang senantiasa merasa tenang karena dia menyerahkan urusannya kepada Allah karena dia tahu bahwasanya rizkinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada dirinya kecukupan, ya. Orang akan memberikan kepada dirinya kecukupan. Taib, poin yang berikutnya, orang yang bertawakal, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari godaan syaitan. Ya, orang yang bertawakal akan Allah selamatkan dari godaan syaitan, dari bisikan syaitan. Seperti yang saya katakan di awal tadi di dalam sebuah hadis tadi, orang yang keluar rumah kemudian dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka orang tersebut akan dikatakan kepadanya, kau akan diberikan petunjuk, kamu akan dicukupi dan kamu akan dijaga dari syaitan. Juga di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-99 Ibu-ibu, Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya iblis ataupun syaitan ini tidak akan memiliki kekuatan 'alal ladzina amanu, ya, atas orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini termasuk ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Tawakal ini termasuk ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surah Al-Anfal,
Pembukaan surah Al-Anfal. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu hanya mereka yang ketika disebut nama Allah di sisi mereka maka bergetarlah hati mereka. Yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanan mereka wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang tersebut adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allahu Azza wa Jalla. Ya, surah Al-Anfal pada ayat yang ke-2 dan ke-3. Jadi tawakal ini adalah ciri-ciri keimanan. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk di antara ciri yang keempat dan kelima yaitu orang yang senantiasa menegakkan salat dan orang yang senantiasa menafkahkan rizki yang kami berikan kepada dirinya. Jadi cirinya orang yang beriman itu ada 5 di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua dan ketiga. Yang pertama yaitu yang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Dan orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Kemudian orang yang menegakkan salat dan orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, keutamaan tawakal yang berikutnya, orang yang bertawakal akan mengusir dari dirinya perasaan pesimisme. Orang yang bertawakal akan mengusir dari dirinya perasaan pesimisme atau merasa sial. Perasaan-perasaan tersebut akan hilang ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ada orang ketika mendengar suara-suara tertentu, maka dia meyakini keyakinan-keyakinan tertentu. Contohnya apa? Dengar suara tokek, yakin apa? Akan datang duit, betul ya? Tangannya gatel, apa? Akan duit lagi, duit terus. Kemudian matanya berkedut. Nah ini banyak ini mau nangis. Apa? Mistik itu. Ya ini tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian lihat kupu-kupu masuk rumah, mau apa? Ada tamu. Nah, padahal kupu-kupunya kesasar ke rumahnya. Ya, kupu-kupu masuk rumah, ada tamu. Kemudian apa lagi? Ketika macam-macam ya. Itu termasuk diantara tatoyur ya. Tatoyur yaitu merasa sial atau merasa optimis juga bisa jadi. Merasa optimis atau merasa pesimis. Ini perasaan yang harus kita singkirkan daripada diri kita. Dan sesuatu yang dapat menyingkirkan perasaan tersebut adalah dengan cara bertawakal kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirk, bahwasanya tatoyur itu adalah kesyirikan, wa ma minna illa, kata Rasulullah, dan setiap di antara kita sedikit banyak pasti mengalami perasaan tersebut, memiliki perasaan tersebut, betul ya? Pasti. Kadang mungkin sesuatu yang sering kita dengar, mungkin ini jangan-jangan seperti ini. Kemudian orang itu dibagi menjadi apa? Kalau orang yang sudah tahu perkara agama maka dia usir perasaan tersebut. Enggak ada ini. Tapi kalau ada orang yang kemudian memperturutkan, wah iya benar nggak boleh kayak gini-gini. Nah ini adalah orang yang apa? Orang yang tersesat, orang yang salah. Jadi kata Rasulullah, wa ma minna illa. Setiap di antara kita pasti ada. Kata Rasulullah, pasti. Kalau ada orang ngomong enggak, pasti ada. Sedikit banyak pasti ada. Tapi kata Rasulullah apa? Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyingkirkan perasaan tersebut dengan cara apa? Bertawakal. Ya, dengan cara seseorang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu tawakal merupakan benteng yang sangat kuat, perisai yang sangat tangguh untuk menghadapi makar orang yang berniat jahat kepada kita. Tawakal merupakan benteng yang sangat kuat, perisai yang sangat tangguh dalam menghadapi kezaliman ataupun makar orang yang berniat jahat kepada kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya ketika dimusuhi oleh kaumnya, mau dibakar oleh kaumnya, maka sebelum dilempar ke api, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dia mengatakan cukuplah bagi diriku Allah.
cukuplah bagi diriku Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim dengan cara Allah. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan sumber keselamatan bagi Ibrahim. Juga ini ucapan pernah diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini pernah diucapkan Rasulullah ketika Abu Sufyan mengumpulkan pasukan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan di dalam riwayat yang pertama ini ketika perang Uhud. Setelah perang Uhud selesai, maka Abu Sufyan berniat untuk menyerang lagi ya kota Madinah. Atau juga ada yang mengatakan pada tahun ke-5 Hijriah ketika perang Al-Ahzab. Ketika perang apa? Al-Ahzab, ketika Abu Sufyan mengumpulkan kurang lebih 10.000 pasukan untuk mengepung dan menghancurkan kota Madinah. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang terakhir ya. Orang tersebut akan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Orang tersebut akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya dukhulul jannata, ya, bahwasanya akan masuk ke dalam surga min haula'i sab'una alfan bighairi hisabin. Akan masuk ke dalam surga 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Ketika ditanya, ya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang tersebut adalah orang yang la yastarqun, yang tidak minta untuk diruqyah. Karena biasanya orang kalau minta diruqyah, apalagi keimanannya tipis, orang tersebut akan menyerahkan urusannya kepada peruqyah. Akan menggantungkan harapannya kepada si peruqyah. Nah ini nggak boleh. Makanya yang terbaik itu ketika kita meruqyah diri kita sendiri. Karena kita yang merasakan betapa capeknya kita misalnya diganggu sama orang ya. Betapa sakitnya ketika kita menghadapi ujian dan cobaan ini. Maka insya Allah hati kita akan apa? Akan senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meruqyah diri kita. Dan kalau ada orang kemudian mendatangkan ustadz, biasanya apa? Orang tersebut memiliki anggapan, Masya Allah ini ustadz dapat menyembuhkan saya, padahal kesembuhan itu datangnya dari siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau minta diruqyah, tetap dia gantungkan perasaannya kepada Allah, harapannya kepada Allah, maka ini tidak akan mencederai keimanan seseorang ya. Yang mencederai keimanan seseorang itu ketika dia otomatis serahkan semua kepada si peruqyah. Wala yatatayyarun. Nih, orang yang tidak tatoyur tadi sudah kita jelaskan ya, orang yang pesimis melihat sesuatu yang ia lihat atau mendengar sesuatu yang ia dengar. Kayak tadi ya, kubu-kubu masuk rumah atau tangan gatel, tokek ketika itu apa semua itu tatoyur namanya, dilarang. Ini perkara yang berbau kesyirikan. Kemudian wala yaktawun, yaitu orang yang berobat dengan besi yang dipanaskan, kai, yang diistilahkan apa? Berobat dengan kai. Boleh nggak seseorang berobat dengan kai? Boleh apa tidak? Di dalam hadis itu ada yang sampai kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang. Ya, kemudian ada lagi redaksi yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan. Ya, maka para ulama kemudian menggabungkan ya hadis ini dan kemudian mereka mengeluarkan hukum bahwasanya berobat dengan kai ini adalah perkara yang makruh, perkara yang diperbolehkan. Tapi kalau bisa jangan sampai di awal berobat langsung kita menggunakan apa? Kai, enggak. Kalau memang sudah tidak ya mendapati kesembuhan, tidak masalah kamu berobat dengan apa? Dengan kai. Bahkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khabbab, ya, yang bernama Khabbab, dia juga berobat dengan apa? Dengan kai. Tapi ketika seseorang menjadikan kai ini sebagai solusi yang pertama, ini yang salah, ya. Jadikan kai ini sebagai solusi yang terakhir. Kalau perlu nggak usah diambil lagi karena sumber kesembuhan itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada madu, kemudian ada pada apa? Ada pada habatus sauda juga. Kalau di dalam satu hadis itu pada madu, kemudian pada hijamah. Apa hijamah? Berbekam. Nah, berbekam ini juga termasuk di antara sumber kesembuhan. Ya itu dulu yang dilakukan ya. Kalau memang mau mencoba yang kai, ya kalau bisa tidak perlu dipraktekkan. Tapi sahabat Rasulullah ada di antara mereka yang
berobat dengan sistem ini ya. Ini menandakan bahwasanya perkara ini tidak diharamkan ya. Tapi tidak kalau istilah kita tidak dianjurkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini termasuk di antara keutamaan-keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bacakan di antara perkataan para salaf ya. Di dalam perkara tawakal ini ada perkataan dari seorang yang bernama Amir bin Qais. Amir bin Qais mengatakan ada 3 ayat min kitabillah iktafaitu bihinna jami'al khalaiq. Yang mana dengan 3 ayat tadi aku mencukupkan diriku dari seluruh ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Yang pertama, dia tidak merasa kecil ketika mendapat musuh yang besar, dalam artian seperti itu. Yang kedua, dia tidak merasa butuh kepada apa yang ada pada diri orang lain. Iktafaitu bihinna jami'al khalaiq. Aku merasa cukup daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yaitu yang ada pada surah Yunus ayat yang ke-107. Yunus ayat yang ke-107, yang kedua adalah yang ada pada surah Fatir ayat yang kedua. Ini bisa menguatkan tawakal kita kepada Allah ini ayat-ayat. Yang ketiga yang ada pada surah Hud ayat kedua, Fatir ayat yang kedua. Yang ketiga ada pada surah Hud ayat yang ke-6. Udah ketemu? Yang pertama tadi surat apa? Yunus berapa? 107. Yang kedua Fatir ayat yang kedua. Yang ketiga surah Hud ayat yang ke-106. Allah mengatakan wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Ini yang Yunus 107 ya. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli. Ya, jikalau Allah Subhanahu wa taala ya menimpakan kemudaratan kepadamu fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang dapat mengangkat kemudaratan tersebut kecuali Allah. Nah, kalau kita yakin sudah bahwasanya yang dapat menimpakan mudarat kepada kita Allah dan yang dapat mengangkat kemudaratan dari kita adalah Allah, maka kita akan mengantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan ya kepadamu, maka tidak ada satupun yang dapat menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Hud ayat yang berapa? 107. Yunus 107. Masya Allah ya. Konsentrasi masih ya. Yang kedua surat Fatir ayat yang kedua. Allah berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Nih sama, maknanya sama, redaksinya ya yang berbeda. Apa yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk seorang hamba daripada rahmat Allah, fala mumsika laha, maka tidak ada satupun yang dapat menahan rahmat tersebut. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan ketika Allah menahan rahmat dari seorang hamba, maka tidak ada yang dapat mengutus rahmat tersebut kepada seorang hamba. Kemudian surah Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini. Dan tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya siapa yang menanggung? Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang salaf yang mengatakan, aku memiliki ketenangan, ya, memiliki perasaan yang tenang ketika aku yakin, nih Bu, ketika aku yakin bahwasanya rizkiku tidak akan dinikmati oleh orang lain. Dan aku memiliki rasa takut yang besar kepada Allah ketika aku tahu bahwasanya amalanku tidak dapat dilakukan orang lain. Ini penting nih. Yang pertama apa yang pertama? Aku merasa aman ya ketika aku yakin. Aku merasa aman ketika aku yakin bahwasanya rizkiku tidak akan mungkin dimakan orang lain. Tidak akan mungkin dinikmati oleh orang lain. Aku merasa aman ya ketika aku yakin bahwasanya rizkiku tidak mungkin dinikmati oleh orang lain, dan aku merasa takut. Ya, merasa takut ketika aku yakin bahwasanya amalanku tidak dapat dilaksanakan orang lain. Jadi memang hidup ini harus berada di antara kedua ini, Bu. Rasa aman dan rasa takut ya. Yaitu rasa harap dan rasa takut. Kita berharap karunia Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang kalau rezekinya dijamin ya,
kalau rizkinya dijamin, dia ini apa? Dia ini masih berusaha dalam artian dia tidak yakin bahwasanya rizkinya itu dijamin sama Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia menghalalkan segala cara untuk mendatangkan dunia kepada dirinya. Ini adalah orang-orang yang dicela di dalam Al-Qur'an, yaitu orang yang tidak percaya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penyampaian kita, pembahasan kita tentang seputar tawakal. Ini juga perkataan ya. Bagaimana cara kita membangun sifat tawakal yang ada di dalam diri kita? Ini. Bagaimana cara kita membangun sifat tawakal yang ada di dalam diri kita? Yang pertama, bagaimana cara kita membangun sifat tawakal yang ada di dalam diri kita? Yang pertama, yaitu meyakini bahwasannya rizki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya rizki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya urusan kita akan dicukupi oleh Allah. Jadi harus husnudzon, karena sebagaimana kita husnudzon kepada orang tua kita, ya, akan memberikan ya bantuan kepada kita, memberikan rizki kepada kita, memberikan materi kepada kita, malah kita juga harus lebih berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana cinta Allah itu lebih besar daripada cinta ibu kita sendiri. Ya, cinta Allah itu lebih besar daripada cinta ibu kita sendiri. Yang ketiga, yaitu dengan cara senantiasa mempelajari sifat-sifat Allah yang agung serta nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mempelajari sifat-sifat Allah yang agung serta nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini baru ketemu perkataan tadi nih. Dia mengatakan alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi falastu ahtammu bih. Aku mengetahui bahwasanya rizkiku tidak akan dimakan orang selainku, ya, maka aku serahkan urusan itu kepada Allah. Wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fa ana masyghulun bih. Dan aku yakin bahwasanya amalan yang aku diperintahkan untuk mengerjakannya itu tidak dapat dikerjakan orang selainku, maka aku sibuk melaksanakan amalan tersebut. Wa alimtu annal mauta ya'tini baghtah. Yang ketiga ini, nanti saya ulangi. Dan aku mengetahui bahwasanya maut datang kepada aku secara tiba-tiba, fa ana ubadiruhu wa alimtu anni bi'ainillahi fi kulli halin fa ana uraqibuhu. Yang ketiga apa? Aku mengetahui bahwasanya maut datang secara tiba-tiba kepada aku, ya, maka aku senantiasa mempersiapkan hari setelah kematian, dan aku mengetahui bahwasanya Allah senantiasa melihatku, ya, maka aku senantiasa berusaha untuk melaksanakan kebaikan. Berusaha untuk senantiasa melaksanakan kebaikan. Yang pertama yaitu aku mengetahui rizkiku tidak dimakan selainku, maka aku menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku mengetahui bahwasanya amalanku tidak mungkin dilakukan orang selainku, maka aku sibuk di dalam melaksanakan amalan tersebut. Yang ketiga, wa annal mauta, dan maut datang secara tiba-tiba. Fa ana ubadiruhu, maka aku bersegera. Ya, karena kematian itu datang secara tiba-tiba, maka kita harus bersegera, jangan ditunda-tunda. Kalau mau beramal soleh jangan ditunda-tunda karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Yang keempat, wa alimtu anni bi'ainillahi fi kulli halin fa ana uraqibuhu. Dan aku mengetahui bahwasannya apapun yang aku kerjakan, aku senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berusaha untuk melaksanakan kebaikan.
Nah, ini perkara-perkara yang dapat membantu kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Termasuk diantaranya ya, kita berdoa minta agar Allah berikan kemudahan, ya, hati yang mudah untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang ditanya, silakan tafadhol. Ada nanya? Cukup? Apa ya? Iya, betul. Jadi pertanyaannya supaya lebih ringkas bahwasannya boleh nggak seseorang di dalam satu kali safar melaksanakan 2 kali umroh? Iya, jadi ini yang banyak kejadian juga, orang yang ketika safar umroh, ketika dia berangkat dari Madinah, kemudian umroh, kemudian dikeluar lagi, ya, dia keluar lagi ke daerah Tan'im, tanah halal untuk kemudian ngambil miqat di situ, kemudian umroh untuk membadalkan orang tuanya, untuk membadalkan orang-orang yang sudah meninggal atau orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah umroh. Boleh nggak, ya kan? Iya, dia membadalkan umroh kan? Umroh, iya. Jadi kita nggak usah berbicara tentang haji dulu, kita berbicara tentang umroh dulu. Boleh nggak? Ini yang sudah apa? Pertanyaan ini memang sudah dari dulu ya ada. Boleh nggak ketika seseorang dalam satu kali safar melaksanakan 2 kali umroh dari Madinah ke Mekah kemudian keluar lagi ke Tanim kemudian melaksanakan umroh. Kalau kita lihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama Aisyah radhiyallahu anha dengan para sahabat yang lainnya melaksanakan ibadah haji ya plus sekaligus umroh. Tapi ketika melaksanakan umroh, qadarullah, Aisyah ini mengalami haid, mengalami halangan ya. Maka kemudian Aisyah ini tidak bisa bertawaf, tidak bisa melaksanakan umroh sebagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas hajinya bisa. Tapi kemudian ketika mau pulang, ketika mau balik ke kota Madinah, maka seperti muncul raut wajah yang sedih lah daripada Aisyah. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, kenapa kok sedih gitulah?" Ya, kemudian Aisyah mengatakan, "Ya, para orang-orang sudah mengambil pahala sempurna yaitu haji dan umroh. Sedangkan dia cuma bisa apa tadi? Haji." Iya, maka Rasulullah memerintahkan saudaranya yang bernama Abdurrahman untuk membawa Aisyah ke satu tempat ya yang bernama Tan'im untuk kemudian mengambil miqat di sana niat umroh untuk kemudian melaksanakan umroh. Jadi Aisyah itu dapat pahala yang sama dengan yang didapat oleh Rasulullah dan para sahabat yaitu haji dan umroh. Tapi Abdurrahman yang diperintahkan Rasulullah untuk mengantarkan Aisyah tidak didapatkan satu riwayat pun bahwasanya Abdurrahman ketika itu mengambil niat juga untuk umroh kemudian dia umroh bersama Aisyah. Dia cuma melaksanakan perintah Rasulullah apa? Mengantarkan saja tapi tidak melaksanakan apa? Ihram di sana kemudian tidak melaksanakan umrah bersama Aisyah. Kalaulah sekarang satu kali safar itu boleh 2 kali umroh, 3 kali umroh, 4 kali umroh bahkan, tentu itu sudah dilakukan oleh Abdurrahman dulu ya. Kenapa? Karena Abdurrahman ini termasuk di antara sahabat Rasulullah, tentu kalau ya dihadapkan dengan kebaikan dia adalah orang yang paling bersegera untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Kalaulah perkara itu boleh, laukana khairan, kalaulah perkara itu baik, la sabaquna ilaih, para sahabat itu sudah lakuin dulu. Para sahabat sudah duluan ngelakuin perkara tersebut, tapi karena perkara ini dilarang, nggak boleh ketika seseorang melaksanakan satu kali safar itu berkali-kali umroh, maka Abdurrahman cuma mengantarkan saja, tidak melaksanakan umroh. Ya. Dan ini yang pendapat yang kita ambil, ya pendapat yang senantiasa kita jelaskan kepada siapa saja yang akan melaksanakan umroh bersama kita. Ya, ketika manasik di Indonesia juga yang manasik ketika di Madinah sebelum berangkat ke Makkah. Tapi yang namanya jamaah Indonesia ini backgroundnya macam-macam ya.
Kadang ada yang udah dibilangin di sini, di sana tetap juga nanti jawil-jawil mutawif yang di sana supaya dianterin ke Tanim untuk ngambil niat ihram lagi, kemudian berangkat lagi umroh. Nah, yang udah kita sampaikan seperti itu udah kita nggak bisa paksa, kita nggak bisa intervensi seseorang ya untuk kemudian mengamalkan sesuatu yang kita amalkan, meyakini sesuatu yang kita yakini. Kita cuma bisa menyampaikan saja bahwa satu kali umroh ini, satu kali safar dari Madinah ke Mekah itu cuma diperbolehkan untuk melaksanakan berapa? Satu kali umroh. Dan ketika keluar ke Tanim itu tidak cukup lah. Dalam artian tidak cukup untuk dapat mengambil niat niat ihram ya, niat umroh. Jadi yang tadi saudaranya itu ya, dia mengumrohkan saudaranya yang seperti itu, ya para ulama mengatakan ya umrohnya sekali termasuk. Umroh boleh, untuk umroh boleh ya. Kalau untuk haji ya harus haji. Ya. Makanya yang solusi paling mudah sebenarnya dengan cara gimana? Ya kita minta tolong sama mutawifnya yang di Madinah, minta tolong ada temen enggak yang bisa ikut sekalian ke mana? Ke Mekah. Ya, bayar. Jangan aja bayar ya. 300 real mungkin berapa? Bayar supaya dia ikut ke mana? Ke Bir Ali atau ke Zulhulaifah untuk ambil niat ihram di situ, kemudian ikut ritualnya semua umroh. Ah, itu yang diperbolehkan seperti itu. Itu solusinya. Satu safar satu kali umroh, iya. Ada lagi? Hasbi Allah. Iya. Ya itu perbedaan riwayat aja. Ada yang tentunya mereka memiliki apa rujukan ya, marja'nya. Nah, ada yang pakai hasbi Allah, ada yang nggak pakai dibaca ya. Nah. Siapa lagi? Oh ya. Iya, jadi nggak sholat tapi mau umroh atau haji, haji, masya Allah. Iya. Sholatnya enggak ya tapi ya. Iya, banyak orang yang ya dipikir haji ataupun umroh itu semacam gelar ya yang harus dikejar ya. Padahal kewajiban yang harus dia bisa laksanakan satu hari itu minimal 5 kali ya dia laksanakan untuk melaksanakan sholat wajibnya itu harus dijaga dulu ya. Dia harus melaksanakan sholat wajibnya. Kemudian kalau ada kemampuan, dia mau haji ya tidak ada seseorang yang bisa menghalangi dia daripada niatnya karena dia sudah memiliki kemampuan, sudah ada kewajiban ya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi perkara sholatnya itu harus ditekankan, harus diperintahkan dia untuk apa? Melaksanakan sholat. Padahal sholat ini adalah merupakan rukun Islam yang nomor berapa? Rukun Islam yang kedua ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian apa? Wa iqamis shalah. Jadi termasuk di antara indikasi bahwanya sholat ini kewajibannya adalah kewajiban yang sangat besar, bahwasanya diletakkan urutannya itu pada urutan yang nomor 2. Bagaimana mungkin dia mau melaksanakan urutan yang nomor 5 atau urutan yang nomor 4 kalau di dalam riwayat yang lain karena haji ada yang didahulukan daripada puasa. Ya, padahal urutan yang kedua saja belum dia kerjakan ya. Katakan ya diperintahkan sholat dulu ya. Kemudian semoga tetap berangkat haji, semoga di situ kemungkinan semoga ada perubahan juga. Mungkin dia dengan safar ini dia bisa membawa perubahan. Jadi ketika kembali daripada haji dia dapat menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi tetap sholatnya itu juga harus ditekankan dulu. Jangan sampai ya butuh pengen haji, sholatnya ditinggal ya. Karena sholat ini bahkan ada satu ancaman ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya bahwasanya ini orang apa sudah keluar daripada Islam. Ada hadis yang seperti itu ketika seorang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya karena antara seseorang dengan kekufuran itu apa? Tarkus sholat, yaitu meninggalkan sholat, meninggalkan sholat. Jadi ditekankan harus sholat dulu, ya baru kalau memang sudah bolehlah. Kalau dia memang sudah wajib haji, dia bisa melaksanakan ibadah haji. Baik. Ada lagi? Hmm.
Mhm. Oke. Ada paku di mana, Bu? Yo, Masya Allah. Kirain ada paku di tembok kan masih. Iya iya. Iya iya. Iya, jadi ada orang yang menghalalkan cara-cara seperti itu ya, dengan cara apa? Dengan cara sihir ya, sihir. Dan sihir ini bahkan pernah menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kemudian diturunkan dua surah. Al-Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falak. Bahwasanya Rasulullah itu disihir dengan 11 buhul, 11 ikatan. Jadi kalau buhul itu ikatan pertama, kemudian ikatan yang kedua, sampai berapa ikatannya? 11. Makanya ikatannya itu biasanya ikatan yang sulit. Dan di setiap ikatan itu dia apa? Diucapkan apa? Mantra-mantra. Rasul disihir medianya apa? Yaitu rambut Rasulullah SAW. Maka Rasul terdampak oleh sihir tersebut sampai kemudian dua orang malaikat datang ya mengatakan kenapa lelaki ini, kenapa pemuda ini yaitu Nabi Muhammad SAW dikatakan dia disihir oleh seorang Yahudi. Maka di mana letak sihirnya itu? Ya di dalam sebuah sumur tua. Maka kemudian ketika dilihat oleh Rasulullah SAW ya pemandangan yang mengerikan lah. Ada model mayang daripada pohon kurma ya kata Rasulullah seperti kepala syaitan. Tapi kemudian Rasul melarang para sahabat untuk apa? Untuk mengambil daripada sihir tadi, media sihir tadi karena Allah telah menurunkan dua surat yaitu Al-Mu'awwidhatain yang jumlahnya berapa ayat? An-Nas sama Al-Falaq jumlahnya berapa ayat? Masya Allah, kalau hafal ya, ayatnya nggak apa. An-Nas berapa ayat? 6. Al-Falaq 5 ayat. 5 tambah 6, 11 ayat. Tadi jumlah buhulnya ada berapa? 11. Jadi setiap ayat itu melepas ikatan itu tersebut. Ikatan buhul yang diikatkan untuk Rasulullah SAW. Jadi sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dua surat ini adalah surat yang diperintahkan kita untuk dibaca. Termasuk diantaranya juga surat Al-Ikhlas. Ya, dibaca, ya kemudian sebelum tidur ya, dibaca sebelum tidur. Al-Ikhlas juga termasuk diantaranya Al-Kafirun. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita. Termasuk diantaranya juga kita membaca, kemudian kita tiupkan di tangan kita Bu, sebelum tidur, kemudian tiupnya itu sambil dikeluarkan sedikit air liurnya ya. Sedikit aja, jadi ditiup-tiup gitu. Apa kalau itu? Sembur, bukan di... Ya kalau gitu ya, bukan, enggak banyak, sedikit. Dia apa? Ya gitulah. Kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh yang dapat dijangkau dengan tangannya. Ya, balurkan seluruh tubuh yang dapat dijangkau dengan tangannya itu dapat mengobati daripada gangguan-gangguan seperti itu. Kalau memang masih ada yang kita merasakan, kita tidak masalah untuk menghadirkan misalnya peruqyah ya, yang kita kenal dia bagaimana akidahnya, mungkin kita tahu jangan sembarang peruqyah kita undang, dia datang bisa pakai sorban, dia datang bisa pakai baju ya, baju panjang, tapi yang diajarkan yang dibaca itu mantra-mantra juga banyak ya. Jadi pastikan akidahnya, ya pastikan pemahaman dia, kemudian kita persilahkan minta untuk diruqyah supaya dibantu, ya enggak masalah masih. Tapi tetap tadi tawakalnya jangan sampai peruqyahnya, tapi tawakalnya kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ngasih sesuatu ya. Diikat-ikat ya, mau haji 10 kali juga kalau ya nggak ada urus mau haji, mau dia pakai sorban sampai nggak bisa pakai helm. Ya, jadi kalau dia pas kasih sesuatu tulisan kemudian diletakkan di mana? Di dompet atau di mana di dalam sabuk. Saya pernah meruqyah satu orang, sabuknya itu di tengah dalamnya ada model resletingnya itu dikeluarkan tulisannya Arab juga tulisannya. Tapi subhanallah, ketika itu saya baunya anyir sekali. Nggak tahu itu darah atau apa ya, ditaruh di situ. Karena setiap dukun ini, dia melakukan ritual-ritual, semakin ritualnya ini mencederai syariat, semakin ritualnya ini melecehkan syariat, maka dia merasa bahwasanya dia itu semakin mujarab, semakin sakti. Makanya dukun-dukun yang sudah senior itu Masya Allah ya, yang di dalam kamar mandinya itu ya ada mushaf, nanti disiram dengan darah haid misalnya, ya semakin dia melecehkan syariat, dia meyakini setan yang datang itu semakin semakin sakti. Ya memang setan senang dengan orang yang melecehkan melecehkan syariat. Makanya
hukuman untuk para dukun seperti ini ya, dorbatun bisayf, dipenggal. Karena bisa jadi dia ketika mengeluarkan paku tapi dimasukkan sama dia apa? Linggis, betul nggak? Dia keluarkan paku tapi dimasukkan linggis supaya berobat sama dia terus. Ada yang seperti itu. Ya, jadi dia obati, dia kuat-kuatan nanti. Kalau dia kalah, dia panggil setan yang lebih kuat untuk melawan setan yang tadi. Terus seperti itu. Orang ini maka tidak akan bertambah kecuali tambah sakit. Tidak ada sembuh-sembuhnya. Maka panggil, ada beberapa peruqyah yang kita bisa percaya, datang supaya dia baca sesuai dengan yang disyariatkan Rasulullah SAW. Tidak kasih dikasih ikatan apa, mungkin jambi-jambu, bukan apa ya? Model itulah yang taruh di dompet raja-raja ya, raja-raja gitu. Ya, saya pernah ya ada satu kisah Ustadz Firanda kalau nggak salah meruqyah satu orang itu kesurupan jin namanya Yusuf. Ketika kesurupan jin namanya Yusuf, ternyata orang ini pernah dikasih amalan yaitu baca surat Yusuf 11 kali setiap malam untuk menarik hati seorang wanita. Bayangin tuh, baca surat Yusuf bisa kemasukan jin Yusuf. Niatnya nggak tahu, kemudian dia baca mantra-mantra yang lain, masukkan jin namanya Yusuf. Padahal kalau kita lihat surat Yusuf ini, Nabi Yusuf itu lari-lari dikejar wanita, betul enggak? Ini dia gunakan surat Yusuf untuk kejar-kejar wanita. Ini kan kebalik, Bu, ya. Kebalik ya, kebalik. Harusnya enggak seperti itu. Maka termasuk di antara kesalahan yang banyak dilakukan orang Indonesia itu dengan menggunakan Al-Qur'an ini sebagai apa? Sebagai media untuk sihir juga banyak. Ada orang yang pernah saya ruqyah, dibuka dompetnya ada tulisan Bismillahi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat yang dikirim Nabi Sulaiman kepada Balkis. Ini ditaruh sama dia, ditaruh jadi mantra sama dia. Jadi supaya perempuannya itu enggak jual mahal sama dia. Jadi Al-Qur'an ini yang harusnya dibaca, didakwahkan, diamalkan, ya, diimani, ditadaburi, Al-Qur'an jadi media sihir. Al-Qur'an di sini cuma jadi sebatas gantungan-gantungan kaligrafi, apalagi? Jadi mas kawin ya. Jadi apa lagi Al-Qur'an di sini? Jadi alat untuk sumpah, betul ya? Qurannya turun, mulai korupsi lagi. Ya, jadi Al-Quran di Indonesia sudah berubah fungsi, banyak sudah berubah fungsi. Al-Quran yang harusnya diimani, didakwahkan, ditadaburi, dibaca, ya, malah dijadikan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Jadi ibu bagus juga meruqyah mandiri. Kalau ada orang seperti itu meruqyah mandiri, tapi tidak masalah kalau sekali-sekali dia datangkan ustadz untuk meruqyah dia, mungkin lebih pengalaman, ya. Dan ibu yang merasa terganggu, insya Allah tawakalnya itu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu yang merasakan, ya, ibu yang merasakan susahnya, sakitnya disihir, ya, maka insya Allah semakin menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun datangkan orang lain tidak masalah, tapi harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Cukup? Ya. Hmm. 70.000. Iya. Hmm. Ya. Jadi apakah itu bisa menghalangi dia daripada masuk surga dengan tanpa hisab? Amanah, ya. Hmm. Taib. Iya, jadi yang di antara tiga kan disebut di pertama apa? Alladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, yang tidak berobat dengan kei, dengan besi dipanaskan, wala yatatayyarun, dengan tatoyur, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ciri-ciri orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa adab. Kalau dia misalnya minta diruqyah tapi tetap tawakalnya ini tidak berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan apa? Tidak akan menghalangi dia daripada masuk dalam 70.000 golongan tadi. Ini setelah terjadi perdebatan yang panjang, ada di antara pendapat yaitu ketika dia berobat ataupun dia minta diruqyah tapi tetap dia bergantung diri kepada Allah, tetap dia kemudian ya menyerahkan urusannya kepada Allah bukan kepada peruqyah tadi, maka dia tetap mendapatkan apa?
kesempatan untuk bisa masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi kebanyakan, ya ini yang dikhawatirkan, kebanyakan orang yang minta diruqyah ini sudah memang dia nggak tawakal sama Allah, dia pengen enaknya aja duduk, datang dibacakan udah, dan dia merasakan kalau ini peruqyah nggak datang, dia hatinya nggak merasa, ya hatinya nggak tenang, hatinya kemudian merasa galau. Nah ini berarti tawakalnya dia bukan kepada Allah, tapi tawakalnya kepada peruqyah. Ini yang salah. Orang yang berobat juga seperti itu. Kalau berobatnya tawakalnya sampai tetap kepada Allah, maka tidak akan mencederai keimanan dia, tidak akan mencederai tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai minta diruqyah itu kemudian tidak tawakal sama Allah, ya. Kalau tetap tawakal, insya Allah tetap mendapatkan kesempatan untuk masuk surga, ya, dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Ya mungkin sampai di sini ya yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.